Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Ya insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-12 dari bab tentang niat dan ikhlas. Hadis yang terakhir dari bab niat dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Riwayat dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang sebelum kalian melakukan perjalanan hatta awahumul mabit ila gharin fadakhuluhu, sehingga mereka bermalam di gua, sebuah gua. Fadakhuluhu, lalu mereka memasukinya. Nah, ini Nabi SAW bercerita bahwa diceritakan ada 3 orang sebelum masa Nabi, ya, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. 3 orang ini melakukan perjalanan dan rupanya kemalaman. Ya, karena kemalaman dia melihat ada sebuah gua, maka masuklah untuk bermalam di gua itu. Ya, istirahatnya di gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Lalu batu besar hancur dari gunung dan menutupi gua mereka itu, gua yang mereka tempati. Nah, rupanya ketika sudah masuk di gua, jadi batu besar jatuh ya dari gunung dan menutupi pintu gua itu. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhis sahrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari batu besar ini yang menutupi goa kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan kesalehan amal kalian. Ya. Jadi terkurung ya di dalam goa, kemudian mereka mengatakan, kita harus berdoa kepada Allah dengan menyebut kesalehan amalnya. Qala rajulun minhum, salah seorang dari mereka berkata, ya, berdoa mulai satu-satu berdoa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku pernah mempunyai 2 orang ayah, orang tua, syaikhani kabiron, yang sudah sepuh keduanya, sudah tua, sudah renta keduanya. Wa kuntu la aghbiqu qablahu ma'ahlan wala malan, dan aku tidak memberikan minum ya susu ya
qablahuma, kepada ahlan, kepada istri dan juga kepada anak ya, kepada budak sebelum aku berikan kepada keduanya. Fanabi talabus syajari yauman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadhuma naimaini. Kemudian suatu hari satu ketika aku pergi mencari pohon kayu bakar ya. Falam urih alaihima hatta nama, dan aku ya, tidak meninggalkan keduanya itu hatta nama, sehingga mereka berdua tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, dan aku meras susu untuk keduanya, meras susu onta atau susu kambing. Fawajadtuhuma naimaini, lalu aku dapati keduanya itu sedang tidur. Fakaritu an uqadhuhuma, dan aku tidak mau membangunkan keduanya. Wa an akhbiqa qablahuma ahlan aw malan, begitu juga aku tidak memberikan susu itu kepada istri ataupun anak budak ya sebelum keduanya minum. Falabistu wal qadu ala yadi, lalu aku berdiam diri sedangkan gelas itu ada di kedua tanganku. Antadiru istiqadhahuma hatta baraqal fajr, aku menunggu bangunnya kedua orang tua hatta baraqal fajr, sehingga fajar terbit. Wasobiyatu yatadaghawna 'inda qadami, sedangkan anak-anak itu merengek ya di bawah kakiku. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma, lalu kedua orang tuaku bangun. Fashariba ghabuqahuma, dan mereka minum ya, mereka berdua minum susu yang kubawa itu. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan itu karena mengharap ridho-Mu, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah, maka lepaskanlah kami, ya, bukakanlah kami dari batu yang besar ini. Fanfadarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu, maka batu itu sedikit bergeser, ya, sedikit terbuka, tetapi mereka belum bisa keluar dari goa itu. Nah ini jadi doa yang orang pertama. Jadi apa? Jadi ceritanya ada tiga orang ya, sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Tiga orang ini melakukan perjalanan, kemudian kemalaman, karena kemarin mampir di salah satu goa. Ada goa. Goa ini goa yang kecil ya, istilahnya ghor. Ghor itu artinya goa. Ada juga istilah kahfi, al-kahfi, makanya ada ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu ya mereka para penghuni goa, tapi goanya lebar. Itu kahf. Makanya muat 7 orang itu melega. Ya. Kalau istilah ghor, nah, ghoru Hiro, goa Hiro. Nah itu goa ghor itu kecil, tidak terlalu luas. Nah, 3 orang ini masuk ke dalam goa itu. Nah rupanya tadi terjadi insiden batu besar menutupi pintu goa, sehingga udah terjebak tuh di dalam goa itu 3 orang. Nah ini mereka sudah berusaha mendorong pintu yang tertutup itu, tidak mampu. Jadi bentuk ikhtiarnya. Dan akhirnya mereka tidak ada cara lain kecuali memohon pertolongan Allah Ta'ala. Nah, dalam memohon pertolongan Allah Ta'ala itu, kata salah seorang, mereka ngobrol begitu, kayaknya kita ini gak bisa selamat ini dari pintu gua ini yang tertutup, kecuali kita berdoa kepada Allah, dah masing-masing kita menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya bertawassul. Ya, berwasilah dengan amal soleh yang pernah dilakukannya, disampaikan kepada Allah, mudah-mudahan pintu goa ini terbuka. Nah, salah seorang mulai itu, Allahumma ya Allah, dicerita kepada Allah, ya Allah,
Dulu saya punya dua orang tua ya, yang sudah sepuh, sudah sepuh begitu. Dan aku selalu memberikan makan, berikan minum. Dan ketika saya memberikan minum itu, aku tidak memberikan minum susu kepada ya anak-anakku, kepada istriku sebelum orang tuanya dulu. Jadi uniknya ini, jadi kebaikan si orang ini, dia mendahulukan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya, termasuk budaknya. Pokoknya orang tuanya dulu, kedua orang tuanya dulu, yang harus minum. Jadi minum setelah merah susu begitu ya, nah, itu diberikan kepada orang tuanya dulu. Sampai satu ketika si laki-laki ini harus mencari kayu di hutan. Dia lupa kalau dia harus memberikan ya tadi minum kepada kedua orang tuanya itu. Sampai orang tuanya tertidur. Akhirnya diperaslah susu itu, dan ternyata ketika dijumpai kedua orang tuanya, dia masih tertidur sampai ditunggu, nggak mau bangunin. Ini saking hormatnya kepada orang tua. Ditunggu kedua orang tuanya sampai bangun sendiri, nggak berani tuh bangunin. Sedangkan gelas itu sudah ada di tangannya tuh, dia tungguin. Padahal ya anaknya minta gitu, tapi nggak dikasih sebelum orang tuanya itu minum dulu. Jadi anak-anaknya pun nangis, mereka minta minum susu. Tapi diutamakan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ketika kedua orang itu bangun dan diminum, ya, baru kemudian anak dan istrinya. Nah, laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan itu karena mengharap ridho-Mu, ibtigha'a wajhika, maka bukakanlah pintu gua ini dari batu yang menutupinya. Ternyata bergetar tuh. Nah, batu yang besar menutupi itu bergeser sedikit. Cuman ya masih belum bisa keluar. Rupanya gesernya sedikit doang, Pak. Jadi belum bergeser semuanya. Bergeser sedikit. Tapi belum bisa keluar. Qala al-akhar, nah, laki-laki yang kedua dia juga berdoa. Allahumma innahu kanat liya ibnatu ammin, kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Fa aradtuha ala nafsiha. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah punya ibnatu ammi. Anak perempuan paman, berarti apa namanya? Sepupu ya, anaknya paman, ya anaknya paman, bukan keponakan berarti sepupunya, ya. Sepupu perempuan, dan ia orang yang paling aku cintai. Dalam satu riwayat, kuntu hibbuha, aku mencintainya, sangat mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Rupanya sepupunya dicintai, cantik mungkin ya. Ya kesengsem lah. Fa'aradtu ala nafsiya, dan aku menginginkan dirinya. Ya, kepengenlah istilahnya ya mungkin bercumbu. Ya, famtana'at minni, tapi dia melarangku, mencegahku, ya, tidak mau. Hatta alamat biha sanatu minas sinin faja'atni fa'ataitu 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Sampai pada suatu tahun dari suatu masa ya. Faja'atni, jadi suatu tahun, suatu waktu si sepupu perempuan ini mengalami kesulitan. Alamat, jadi merasakan kesulitan yang luar biasa. Mungkin musibah atau apalah. Sehingga faja'atni, dia mendatangiku, minta bantuan, minta tolong, ya karena mungkin masih sepupuan gitu ya. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin, lalu aku memberinya 120 dinar. Nah, jadi dikasih tuh, si perempuan itu dikasih 120 dinar, tapi ada syaratnya. Ala antu khalliya baini wa binafsiya. Syaratnya dia harus aku bisa
Ya, berjumbu dengan dirinya itu. Ya, membiarkan aku dengan dirinya itu. Maksudnya si laki-laki itu pengen berjumbu dengan sepupunya itu. Itu. Dan dikasih 120 dinar. Fafa'alat. Lalu sepupu perempuan ini dia melakukannya, artinya menerima. Ya udahlah, terpaksa. Karena dia butuh bantuan tadi, sudah dikasih 120 dinar. Cuman syaratnya ya itu kepengen berjumbu. Ya, ya perempuan itu nurut, ikut karena terpaksa. Karena lagi kena musibah. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika kata si laki-laki ini yang berdoa, sehingga ketika aku mampu menguasainya. Wa fi riwayatin, satu riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di atas kedua kakinya, ya. Qalat, lalu perempuan itu berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Jadi si perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau tafuddal khatam, janganlah engkau merusak khatam atau cincin illa bihaqi, kecuali dengan haknya. Maksudnya bahasa kiasan. Janganlah merusak kehormatan si wanita ini, kehormatan orang lain, ya, tanpa hak. Ya, jadi si wanita itu secara tiba-tiba ngomong, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Janganlah merusak kehormatan diriku. Kira-kira begitu maksudnya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Lah rupanya dengan berkata seperti itu, si laki-laki ini yang padahal sudah ada kesempatan, dia rupanya takut. Ya. Jadi dikatakan ittaqillah itu masuk ke dalam hatinya, dia akhirnya merasa takut. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Akhirnya ditinggalkan, nggak jadi. Padahal sudah ada kesempatan untuk tadi berjumpa. Dia tinggalkan si wanita itu, sepupunya itu. Wahia ahabbun nas, padahal dia itu wanita yang paling aku cintai. Ya, kata si laki-laki. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya, termasuk pemberian tadi dinar, 120 dinar. Dinar itu ya terbuat dari emas. Jadi udah direlakan sudah. Jadi tinggalkan tuh. Enggak jadi. Ya, jadi ditinggalkan pemberiannya itu, sudah ditinggalkan karena takut kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah. Nah, ini doanya. Ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan itu karena mengharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu fi, maka lepaskanlah kami dari apa yang kami hadapi, yaitu batu yang menutup pintu gua itu. Fanfarajatis sokhratu, lalu batu besar itu bergeser, terbuka. Akan tetapi ghairu annahum la yastati'un al-khuruj minha, akan tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Berarti bergeser sedikit. Nah, ya. Ini udah 2 orang yang berdoa nih. Jadi digeser dikit. Geser sedikit lagi tuh. Nah, ini berarti kan doanya diijabah tuh. Cuman belum bisa keluar. Kemudian waqala salis, ini laki-laki yang ketiga berkata, ganti laki-laki yang ketiga berdoa. Allahumma sta'jartu ujaro'a, ya Allah, aku itu pernah memperkerjakan para karyawan. Rupanya dia bos ini. Ya, dia pimpinan, punya karyawan, punya anak buah. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku beri mereka gaji mereka, upah mereka. Ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba, kecuali 1 orang laki-laki yang dia tinggalkan, dia pergi, tidak mengambil gaji, maksudnya ya belum menerima gaji. Jadi di antara karyawan pegawainya itu ada 1 orang yang belum mengambil gajiannya, dia pergi aja tuh. Ya mungkin mudik dulu, buru-buru atau bagaimana gitu. Ya. Ya, pergi tidak mengambil gajiannya. Fasammartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal. Lalu gajian orang itu
Yang meninggalkan tadi itu saya simpan, saya kembangkan, ya. Hatta kasurat min sehingga hartanya jadi banyak. Rupanya gajian si pegawainya itu disimpan dan dikembangkan, diinvestasikan, sehingga akhirnya mendapatkan keuntungan, hartanya jadi banyak, ya, hartanya jadi banyak, disimpan oleh bosnya tadi itu, bahkan dibisniskan, diinvestasikan. Faja'ani ba'dahin, lalu laki-laki itu ba'dahin beberapa tahun kemudian dia mendatangiku. Beberapa waktu kemudian si karyawan ini datang ke rumah bosnya. Faqala, lalu berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Abdullah, ya, kalau bahasa kita bos, tunaikan, bayarkan gaji saya yang dulu saya kerja di sini. Gitu. Addi ilayya ajri. Mana gajian saya yang dulu saya ini. Dia nagih rupanya. Ditagih tuh. Fakultu, lalu aku berkata. Nah, si laki-laki ini berkata yang jadi bos ini. Kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiq. Tuh lihat. Semua yang kamu lihat itu adalah upahmu. Onta, sapi, kambing dan budak. Itu semua milikmu. Upahmu. Lah kaget karyawan tadi. Bingung dan kaget. Faqala, dia berkata, si karyawan ini berkata, ya Abdullah, la tastahzibi. Bos, jangan menghina saya, jangan merendahkan saya, jangan memperolok saya. Enggak percaya si karyawan ini. Masa ya gajiannya ya begitu banyak? Ya, dulu zaman dulu itu kan harta itu berupa onta, sapi, itu bagian dari harta kekayaan. Gitu. Jadi dikiranya si bosnya ini yang ledek begitu, ya, jejorangan dikirainnya, ya. Sehingga nggak percaya tuh si karyawannya. Fakultu, lalu aku berkata, ya kata si bos, la astaziubika, aku tidak memperolokmu, aku tidak menghinamu, aku tidak orang ledek orangnya. Ya, akhirnya fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Sehingga akhirnya si karyawan itu percaya dan diambillah semua hartanya itu dan dia bawa, tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya memang dia haknya dia. Ya. Berarti si bosnya ini benar-benar menjaga amanah. Jaga amanah, ya. Tidak berkhianat. Nah, lalu berdoalah dia. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan itu karena mengharap ridhomu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah apa yang kami hadapi. Fanfarajatis sakhra, maka batu besar itu terbuka, ya. Terbuka, bergeser, akhirnya fakharaju yamsuna, mereka bisa keluar dan berjalan, melanjutkan perjalanannya. Ya, muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, insyaallah. Ini kisah, tentu kisah yang nyata, ya. Kisah ini, cerita ini bukan cerita dongeng atau cerita bohong, tapi ini benar-benar kisah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Nabi itu ya sudah pasti benar, karena Nabi itu as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan. Maka kita sebagai umatnya, manakala apa yang disampaikan Nabi, ya kita harus mempercayainya, harus mengimaninya, sekalipun kadang barangkali tidak masuk akal. Kalau yang menyampaikan Nabi, kita harus sami'na wa ata'na, imanan wa tasdiqan bihi, harus mengimani. Sebagai contoh misalnya kisah Isra dan Mi'raj, gitu kan? Isra dan Mi'raj itu kan peristiwa yang di luar nalar, di luar akal, nggak masuk akal sama sekali. Ya,
Bagaimana bisa terjadi lawang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta ditempuh selama 40 hari 40 malam. Kalau naik onta tuh. Kemudian Nabi sampai Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Ini kan nggak masuk akal. Emangnya Nabi Muhammad itu bisa terbang tah? Ya, jangankan ke langit 7, langit pertama juga kayak Superman. Ya. Jadi tidak masuk akal. Maka pantas ketika Nabi SAW pulang dari perjalanan itu disampaikan kepada kaum Quraisy, banyak dari mereka itu kaum Quraisy tidak percaya. Bahkan yang tadinya beriman jadi murtad. Nggak percaya. Karena tidak masuk akal. Bahkan Muhammad dianggap majnun, Muhammad dianggap ngelindur, semacam-macam ya, tuduhan. Ya. Karena mereka menerimanya secara akal, bukan secara iman. Berbeda ketika peristiwa itu disampaikan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa responnya? Responnya adalah keimanan. Ya. Yang menerima itu adalah keimanan, bukan akal dulu, tapi iman dulu. Sehingga yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya, jangankan peristiwa yang lebih aneh dari itu, jangankan perjalanan yang lebih dari itu, kalau yang menyampaikan Muhammad, laqad shaddaqtuhu, sungguh aku mempercayainya. Nah itulah, karena Nabi Muhammad itu as-shadiqul masduq, orang yang jujur, tidak pernah bohong. Itulah keimanan, walaupun tidak masuk akal gitu ya, secara akal. Tapi kalau nyampaikan Nabi Muhammad, ya maka kita harus mengimannya. Ya, apapun itu ya. Nah, maka dalam kisah ini Nabi SAW menceritakan tentang orang zaman dulu sebelum masanya Nabi Muhammad. Ini 3 orang itu yang tersesat dalam goa. Nah, dalam hadis ini tentu, dalam kisah ini ada beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama bahwa hendaknya kita ini sabar menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam musibah. Nah, seperti yang dilakukan oleh 3 orang ini, tersesat, terjebak di dalam goa. Sabar menghadapinya. Sabar, gak stres, tapi disertai ikhtiar. Sambil berusaha mendorong batu besar itu. Jadi sabar itu bukan berarti diam diri, bukan berarti menang baik, tapi ada usaha, itu namanya sabar. Ya, seperti misalnya sabar dalam berjihad, menghadapi musuh, sekalipun musuh itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya, tapi sabar menghadapinya. Sabar di sini ya tidak mundur, tidak gentar, ataupun tidak berdiam diri, tetapi terus maju. Nah, itu namanya sabar. Maju menghadapi musuh itu. Sampai titik darah penghabisan. Itu sabar. Nah, kita dalam hadapi musibah apapun ya kudu sabar. Sambil memohon pertolongan Allah. Dengan berdoa. Ya, ketika memang secara ikhtiar, ya, kita sudah memang terbatas kekuatan kita, maka kembalikan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berdoalah. Berdoa minta pertolongan Allah. Allah yang maha segala, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa. Maka 3 orang ini berdoa. Bahkan di antara doanya itu mereka menyebut amal-amal soleh yang pernah dilakukannya untuk mempercepat ijabahnya. Nah, ini makanya para ulama sepakat ya, bolehnya tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, sebenarnya memang tawasul itu ada tawasul yang sepakat para ulama, ada tawasul yang ikhtilaf para ulama secara boleh dan tidaknya. Yang sepakat akan kebolehannya tawasul itu
Pertama, bertawassul dengan nama Allah, Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Nah, ini namanya tawassul dengan asma Allah. Misalnya, ya kita menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya. Wahai yang beri rezeki, urzuqni, ya salam, salimni. Atau menyebut nama-nama Allah yang lainnya. Nah, ini tawassul dengan nama Allah. Sepakat para ulama, boleh. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Nah, ini hadisnya. Ya, kita misalnya pernah melakukan amal soleh yang mungkin itu ikhlas karena Allah. Nah, kita sampaikan kepada Allah. Misalnya, ya Allah, ya saya pernah menyantuni anak yatim, itu misalnya. Ya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Gitu ya. Jadi silahkan nggak apa-apa. Atau langsung misalnya kita sedekah misalnya. Kita sedekah, langsung minta kepada Allah. Dengan wasilah sedekah yang kita lakukan, ya Allah sembuhkanlah anak saya misalnya, anak yang sakit. Ya Allah, dengan sedekah yang saya lakukan ini, ya, semoga misalnya ya, istrinya ya diberikan kemudahan atau dirinya misalnya dimudahkan dari segala kesulitan. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Silahkan. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan orang yang masih hidup, khususnya Nabi. Nabi yang masih hidup gitu. Jadi langsung kepada Nabi minta didoakan, ya, atau dengan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sepakat para ulama ini boleh. Sedangkan yang ikhtilaf, selisih para ulama itu manakala bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi yang sudah meninggal dunia atau aulia yang sudah meninggal dunia. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama membolehkan, ya, boleh berwasilah atau bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal. Kenapa? Karena hakikatnya yang meninggal itu jasadnya, yang rusak itu jasadnya. Bahkan jasadnya Nabi itu sebenarnya tidak dimakan bumi. Adapun karomahnya, kemuliaannya di sisi Allah itu masih tetap hidup. Ya. Itu masih tetap hidup. Sehingga bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal itu dibolehkan. Begitu juga dengan para wali, aulia illah. Karena yang rusak itu adalah jasadnya. Karomahnya, kemuliaan di sisi Allah itu tetap masih hidup. Nah, oleh karena itu sebenarnya tawassul itu bukan meminta kepada orang yang mati. Ini jangan salah paham. Ya, kekeliruan kita ketika memahami tawassul itu minta kepada orang yang mati. Bukan. Minta kepada Allah. Allahumma. Nah, itu. Jadi awalnya dimulai dengan Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Aku mohon kepadamu. Wa atawassalu ilaika. Dan bertawassul kepadamu bijahi Muhammadin. Bijahi Nabi kal Mustafa. Dengan kedudukan. Itu namanya tawassul. Atau langsung Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, aku berwasilah kepadamu dengan kedudukan nabimu, kekasihmu. Dengan kedudukan, dengan karomah walimu. Itu. Jadi tawassul itu minta kepada Allah dengan menyebut orang yang dicintai Allah. Gitu. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Ya, ini akhirnya tuduhan tawassul itu musyrik, menyekutukan Allah. Nah, ini kelompok para ulama yang tidak membolehkan. Ya. Tidak membolehkan. Nah, itu. Padahal sekali lagi tawassul itu adalah kita memohon kepada Allah dengan menyebut kekasih Allah. Nah, itu. Kemudian faedah dari hadis ini juga, dari kisah ini, di antara amal soleh yang dianjurkan adalah tadi, di antaranya maksudnya, tadi memuliakan orang tua. Birrul walidain, insyaallah. Ya, birrul walidain itu kedudukannya luar biasa. Ya, kita hormati, kita muliakan orang tua kita. Kedua orang tua, kalau masih hidup, utamakan. Ya, ataupun salah satunya yang masih hidup,
jangan sampai diremehkan. Terutama kalau ibu kita masih hidup, ya. Kalau kita masih punya seorang ibu, wah ini luar biasa, jimat beneran. Jangan sampai kita ketika sudah mempunyai istri, keluarga, kita lebih mengutamakan istri kita, nurut kepada istri daripada memperhatikan ibunya. Wah, bahaya itu. Bahaya itu, Pak. Ya. Nah, ini kalau pernah dengar kisahnya Alqamah itu. Ketika sakaratul mautnya susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ternyata masalahnya adalah ya, dia masih punya seorang ibu, ibunya cerita, kesel hatinya karena Alqamah itu lebih memperhatikan istrinya, lebih nurut kepada istrinya daripada ibunya nggak diperhatikan. Nah, itu menyebabkan sulit sakaratnya. Ya. Jadi akhirnya ya memaafkan baru dia itu. Itu ya. Jadi pertama memuliakan kedua orang tua kita. Yang kedua apa tadi kisahnya? Yaitu menjaga hawa nafsu. Ya. Tadi kan dia punya sepupu perempuan yang cantik yang dia cintai. Bahkan sudah dia mau tuh untuk melakukan perzinahan. Tapi kita takut karena Allah. Oh, gimana sih laki-laki sudah ada kesempatan, gak ada orang misalnya berduaan dengan perempuan, ya. Tapi kemudian takut kepada Allah, ditinggalkan itu. Nah, ini juga merupakan amal soleh. Berarti dia menahan syahwatnya. Yang ketiga, ini termasuk amal soleh adalah menjaga amanah. Seorang bos, seorang pimpinan yang memiliki karyawan, anak buah, bekerja, ini jangan sampai berbuat aniaya. Jangan sampai menganiaya karyawan, anak buahnya. Baik dalam hal pekerjaannya ataupun dalam hal haknya, upahnya, gajinya. Tunaikan hak pegawai kita, hak karyawan kita. MOU-nya bagaimana? Apakah harian, mingguan, bulanan? Gitu. Jangan sampai ditunda-tunda, nggak dibayar. Ini zalim, nggak boleh. Ya, kecuali disampaikan misalnya ya memang sedang kesulitan misalnya. Nah maka ini contoh amanat ya sekalipun orang itu tidak mengambilnya, ya mengambil gaji, tapi dijaga tuh gajiannya karena ini amanat yang harus disampaikan, hak daripada karyawan itu dijaga betul-betul, bahkan dikembangkan sehingga menjadi bermanfaat. Nah ini satu amanah ya. Nah, ini di antara amal soleh. Nah maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut amal-amal soleh, nah itu sih dipersilahkan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal soleh. Baik, Bapak-bapak yang rahmati Allah, inilah fiqhul hadis, ya, penjelasan hadis lumayan panjang ini, cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan. Baik, mungkin ini saja. Mengingat waktu Isya sebentar lagi, kita cukupkan dulu. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, katuran. Ya tentu saja ketika mereka ini akan akan berdoa menyebutkan amal soleh, ya mereka menyebut sudah meneliti sudah amalan apa yang dulu yang pernah saya lakukan ya, kira-kira yang paling ikhlas itu, yang paling murni. Ternyata ya mereka sudah ya sampaikan itu. Ya tentu kalau itu bukan amal soleh, ya tentu tidak akan bergeser batu itu. Nah, tidak mustajab. Ya, ngapain wong bukan amal soleh kok dibanggakan. Ya, jadi itu satu istilahnya disampaikan kepada Allah. Ya, kalau memang itu ini berarti mustajab. Gitu ya. Ya. Baik, mari kita cukupkan ta'lim kita, ngaji kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun satu hadis, 2 hadis. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk terus ngaji, untuk terus meningkatkan amal-amal soleh kita seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita,
Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini mudah-mudahan sekali lagi seiring bertambahnya usia kita, umur kita, kita tingkatkan pula amal-amal soleh kita. Jangan sampai sebaliknya, manakala kita bertambah umur kita justru ya bertambah pula dosa-dosa kita. Teruslah kita mohon ampunan kepada Allah, banyak istighfar dan terus tingkatkan amal soleh kita. Makmurkan masjid kita, terus istiqomah ngaji sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afidhat wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa liwassabi sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.